Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi anak-anak dengan Pak Sanaji. Semoga anak-anak selalu diberi kesehatan dan selalu menjaga kebersihan, tetap sehat dan tetap semangat ya pada hari ini. Dan pada kesempatan hari ini Pak Sanaji akan melanjutkan materi Pak Sanaji, yaitu materi kombinasi ya, yang merupakan lanjutan dari materi permutasi. Untuk itu anak-anak, marilah kita saksikan bersama video Pak Sanaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Sanaji anak-anak. Semoga tetap sehat dan tetap semangat ya. Pada kesempatan kali ini Pak Sanaji akan melanjutkan materi Pak Sanaji ya. Dari kemarin, yang kemarin sudah kita bahas permutasi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kombinasi ya, dengan KD yang masih sama, yaitu menganalisis kaidah pencacahan, permutasi, dan kombinasi pada masalah kontekstual ya. Jadi kemarin sudah kita bahas kaidah pencacahan yang pertama, kemudian permutasi, kita lanjutkan yang ketiga adalah kombinasi. Coba kita lihat materinya. Ini materinya seperti ini ya, kombinasi. Nah, sekarang kita lihat ke pengertian anak-anak ya. Pengertiannya kita bandingkan dengan permutasi. Ini kalau kombinasi pengertiannya adalah susunan dari unsur-unsur yang berbeda tanpa memperhatikan ya urutan unsur-unsur itu. Awas, perhatikan. Kalau kemarin permutasi kan memperhatikan urutan. Ya, sekarang kalau kombinasi tanpa memperhatikan. Nah, ini coba kita lihat permasalahan. Untuk menarik suatu rumus harus kita lihat permasalahannya dulu. Masalah yang pertama, ini kita lihat. Nah, ini. Disediakan himpunan ABC. Coba kita lihat. Nah, jelas bahwa ABC itu sama dengan BCA sama dengan CAB. Nah, ini. Urutan tidak diperhatikan sehingga sama hasilnya kan. Nah, tapi kalau kemarin urutan diperhatikan. Nah, yang permutasi ini tidak. Jadi bebas urutannya. Ini permasalahan yang pertama. Masalah yang kedua, coba kita lihat. Nah, masalah yang kedua, seorang siswa hanya diperbolehkan mengambil 2 buah buku dari 3 buku yang disediakan oleh guru, ya, yaitu buku matematika, buku bahasa Inggris, dan buku bahasa Indonesia. Tentukan ada berapa banyak kombinasi untuk mengambil 2 buah buku dari 3 buku yang disediakan. Nah, kita lihat anak-anak ya. Nah, ini solusinya ada 3 kombinasi. Yang pertama yaitu apa? Buku matematika dengan buku bahasa Indonesia. Dibolak-balik nggak apa-apa ini, karena kombinasi kan, urutan tidak diperhatikan. Ini kamu mau menyebut bahasa Indonesia dengan buku matematika nggak apa-apa. Kemudian kemungkinan yang kedua, buku matematika dengan buku bahasa Inggris. Ini dibolak-balik juga tidak apa-apa. Yang ketiga, buku bahasa Inggris dengan buku bahasa Indonesia. Dibolak-balik juga tidak apa-apa. Nah, ini gambaran dari masalah-masalah yang kaitannya dengan kombinasi. Nah, dari masalah-masalah itu kita dapat mengambil sebuah rumus anak-anak ya. Nah, rumusnya seperti ini. Nah, ini rumusnya. Bahwa kombinasi dari N objek yang diambil R objek adalah apa? N faktorial dibagi R faktorial dikalikan N min R faktorial. Kalau permutasi kemarin tidak ada R faktorial. Ya, sehingga hasilnya nanti kalau kita bandingkan antara kombinasi dan permutasi, lebih besar permutasi. Nah, notasinya bagaimana? Notasinya adalah NCR atau C N, R dalam kurungan. Nah, ini. Jadi notasinya adalah NCR atau C dalam kurung N, R.
Ya, atau biasanya ditulis ini seperti ini, NCR C dalam kurung N, R. Nah, ini jadi lambannya kombinasi kita beri lambang C kapital. Nah, rumusnya N faktorial dibagi R faktorial dikalikan N min R faktorial. Kita lihat penerapannya anak-anak ya. Oke anak-anak, kita lihat penerapan rumus dari kombinasi ya. Nah, ini jadi kita lihat contohnya. Contohnya adalah terdapat 12 orang yang lulus seleksi pada suatu perusahaan. Namun, kebutuhan karyawan baru yang dibutuhkan sebanyak 5 orang. Nah, jadi 12 yang lulus tapi hanya diambil 5. Nah, tentukan berapa banyak cara yang dilakukan perusahaan dalam memilih 5 orang karyawan baru dari 12 orang yang lulus. Jadi setelah dites itu ada 12 lulus tapi hanya butuh 5. Nah, ini kita pakai kombinasi ya. Karena ini apa? Urutan-urutannya tidak diperhatikan, ini enggak ada urutannya. Cuma dari 12 orang diambil 5 orang. Oke, kita lihat penyelesaiannya yaitu diketahui apa? N-nya 12, R-nya 5. Nah, tinggal kita masukkan dalam rumus yaitu apa? C 12,5 atau 12C5. Nah, gitu kan. Tinggal kita masukkan apa rumusnya tadi? N faktorial, N-nya 12 dibagi R faktorial 5, terus N min R berarti 12 kurangi 5 faktorial. Nah, tadi kan. Sehingga ini kita hitung, ini masih 12 faktorial, ini 5 tetap, 12 kurangi 5 yaitu apa? 7 faktorial. Terus pada saat kita membahas faktorial, ini kalau ada bentuk pecahan seperti ini, maka yang atas dijalankan sampai berhenti 7 faktorial. Nah, makanya menjadi apa ini? 12 kali 11 kali 10 kali 9 kali 8 kali 7 faktorial. Kenapa? Karena penyebut ada 7 faktorial. Tapi yang 5 faktorial dijalankan, yaitu 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, ini bisa dicorek kan? Corek ya. Nah, ini bisa disederhanakan lagi kan, atas bawah ini, sehingga kalau kita hitung itu akan menghasilkan bilangan berapa? 95.040 dibagi 120. Nah, sehingga hasil dari perhitungan kombinasinya adalah 792. Soalnya diminta apa? Berapa cara? Maka hasil akhirnya adalah jadi banyak cara yang dilakukan perusahaan dalam memilih 5 karyawan baru adalah 792 cara. Gitu anak-anak ya. Jadi kalau ada soal seperti ini jangan berhenti di sini ya. Pak Sanasi selalu mengingatkan harus ada ini. Ditambah kalimat sesuai dengan permintaan soal. Itu anak mudah ya anak-anak ya. Oke. Maka anak-anak selalu ingat ya untuk agar selalu mengikuti materi Pak Sanaji. Jangan lupa ya subscribe, di like dan disebarluaskan pada teman-temannya agar materi yang Pak Sanaji sampaikan bermanfaat. Kita lanjutkan anak-anak ya. Ini. Contoh yang kedua ini. Ada berapa cara 2 bola merah, 3 bola biru, dan 4 bola putih dapat dipilih dari suatu kotak yang berisi 4 bola merah, 6 bola biru, dan 5 bola putih. Nah, sekarang kita lihat. Persediaan bola merahnya ada 4, nanti akan diambil 2. Bola birunya 6 akan diambil 3. Bola putihnya 5 akan diambil berapa? 4. Nah ini sehingga kita tulis ini 2 bola merah dapat dipilih dari 4 bola. Nah, sehingga kombinasinya adalah apa? 4C2 cara. Nah, tadi kan ini N-nya 4, R-nya 2. Nah, kemudian sekarang bola biru. Bola biru 3 bola biru dapat dipilih dari 6 bola. Nah, ini birunya ada 6 kan usianya, berarti 6C3 cara. Kemudian yang terakhir apa ini?
4 bola putih dapat dipilih dari 5 bola. Nah, sehingga kombinasinya adalah bola putih ada berapa? 5, berarti 5C 4 cara. Oke. Nah, dengan prinsip perkalian, prinsip perkalian anak-anak ya, prinsip perkalian, kaidah perkalian yang kita bahas pada video yang pertama, banyak cara memilih bola yang diminta, bisa kita tulis seperti ini anak-anak ya. 4C2 dikalikan 6C3 dikalikan 5C4. Kombinasi dari 4C2, 4 faktorial dibagi 2 faktorial, dikalikan apa? 4 kurangi 2 faktorial. Dikalikan 6C3 berarti apa? 6 faktorial dibagi 3 faktorial dikalikan 6 min 3 faktorial. Yang terakhir 5C4 yaitu apa? 5 faktorial dibagi 4 faktorial dikalikan 5 min 4 faktorial, sehingga akan kita peroleh 4 faktorial dibagi 2 faktorial kali 2 faktorial. Kemudian 6 faktorial dibagi 3 faktorial kali 3 faktorial. Kemudian yang terakhir dikalikan apa? 5 faktorial dibagi 4 faktorial kali 1 faktorial. Hasilnya kita lihat anak-anak ya. Hasilnya ini ya, tinggal kita jalankan aja ini. Jalankan berarti sampai 2. Nah, ini bisa dicoret kan? Nah, ini 4 kali 3. Ini 21 dijalankan. Kemudian 6, 5, 4, 3 faktorial. Karena ada 3 faktorial ini. Yang satunya dijalankan. 5, 4 karena di penyebut ada 4 faktorial. 1 faktorial kan 1 kan, nggak usah ditulis. Nah ini sehingga kita hasilnya berapa ini? Ini berarti kan 12 bagi 2 kan, ketemu 6. Kemudian ini berapa ini? 30 kali 4 ya, 120. Atau berapa ini? 30 kali 4. 120 bagi 6. Berapa? 20 ya. Kemudian ini 1, 5. Oke. Sehingga hasilnya apa? 6 kali 20 kali 5. Nah, sehingga hasilnya berapa anak-anak? Tinggal kita kalikan. 600 kan gitu. Pertanyaannya apa? Ada berapa cara? Jawab saja. Jadi banyak cara memilih bola yang diminta adalah 600 cara. Ini anak-anak ya. Nanti anak-anak bisa mengeksplor ya, browsing internet ya untuk memperdalam apa? Materi-materi yang kaitannya dengan kombinasi atau rumus-rumus ya. Karena yang Pak Sanaji saksikan kan rumusnya hanya satu rumus ya, satu rumus yang kaitannya dengan apa tadi? Masalah itu ya. Sehingga untuk rumus-rumus yang lain yang berkaitan dengan masalah kombinasi atau contoh soal yang lain, anak-anak bisa mengeksplor ya dengan browsing di internet. Oke anak-anak, saya kira hanya ini yang bisa Pak Sanaji sampaikan ya. Pak Sanaji minta maaf ya jika dari awal sampai akhir ini ada ucapan-ucapan Pak Sanaji yang mungkin tidak pas atau menyebut angka, terus membaca kalimat tidak pas. Pak Sanaji minta maaf yang sebesar-besarnya ya. Dan semoga selalu sehat walafiat, jaga kesehatan. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.